Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah adik-adik good job ya, udah semangat semua. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, sebentar kami akan menyanyi dan melompat untuk-Mu Tuhan. Tuhan, biar kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik ayo bangkit berdiri, kita mau yel-yel dulu nih. 1, 2, 3. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi adik-adik. NDC Kids, praise the Lord. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Benar ya Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu ya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau jadi seperti Kau ya Yesus. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengasihi Engkau. Adik-adik, mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajak kami Tuhan bisa duduk tenang Tuhan dan mendengarkan kakak-kakak yang akan membawa firman Tuhan hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Two games on. 15 left. Thirteen.
Adik-adik tahu atlet gak? Itu loh yang kayak tadi olahragawan yang setiap hari harus latihan buat bertanding. Wah pasti berat banget ya adik-adik. Udah setiap hari latihan dan juga gak boleh bosan loh adik-adik. Memang sih Kak Ivana liatnya aja udah capek. Apalagi mereka ya yang ngelakuin itu. Makanya atlet-atlet tuh hebat banget loh adik-adik. Ya adik-adik pasti mikirnya gini deh, ya iyalah atlet hebat, apalagi ya kalau misalnya mereka menang. Dikasih piala, udah gitu ditepok-tepokin tangan. Terus udah gitu banyak banget yang minta foto, terus pada kayak begitu. Aduh, udah gitu dia senyum-senyum semuanya. Itu kalau kayak gitu atlet pasti hebat banget. Nah adik-adik, emangnya kalau atlet itu hebatnya cuma kalau lagi menang doang? Nih adik-adik sekarang mikir deh, misalnya pertandingan nih ya, pertandingan kan yang ikut banyak banget tuh atlet. Yang menang itu paling cuma beberapa orang doang. Nah terus yang gak menang berarti gak hebat dong? Ya gak gitu lah adik-adik, semua atlet itu hebat. Hebatnya kenapa? Karena mereka itu tiap hari mereka latihan keras. Terus mereka ya kalau misalnya disuruh sama pelatihnya ya, ayo kamu sekarang lari di tempat. Lari, iya lari, ayo lari di tempat. Lari mereka. Terus mereka ngapain lagi? Lompat, ayo lompat kayak begini. Harus nurut. Terus ngapain? Jongkok bangun, jongkok kayak begini. Angkat tangan, angkat barbel. Terus kaki diangkat semuanya kayak begini. Harus nurut adik-adik. Nah makanya semua atlet itu hebat, beneran hebat. Kenapa? Karena mereka latihan keras dan mereka nurut bener sama pelatihnya. Pokoknya ya adik-adik, yang namanya atlet itu walaupun belum pernah menang, dia nggak boleh bosan latihan. Dia pasti harus sabar, harus nunggu. Siapa tahu nanti dia bisa menang. Nah terus juga kalau mereka tuh harus bisa juga menghormati orang lain. Contohnya nih ada teman setimnya yang oper bolanya nggak bisa ataupun larinya lama. Nah dia nggak boleh ledekin tuh, nggak boleh, ih kamu ya nggak bisa. Tapi lebih ke mendukung. Dia harus dukung, dia harus hormatin, dia harus kasih semangat supaya bisa sama-sama jago. Nah itu baru yang dibilang menghormati orang lain. Sama persis kayak kita adik-adik. Jadi kita nih tiap hari ya terus diajarin buat latihan yang keras. Tiap hari harus latihan berbuat baik. Tiap hari mesti latihan doa, latihan baca Alkitab. Bosen gak sih? Tiap hari tuh ya disuruh doa terus tiap hari tuh ya, bosen banget ya. Mami ngingetin, jangan lupa ya baca Alkitab ya, jangan lupa ya doa, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Bosen gak sih? Bisa bosen gak sih? Bisa lah adik-adik, udah pasti bisa bosen. Tapi kita mesti ingat seperti ini, kalau kita terus-terusan lakukan itu, kita gak bosen, kita tahu nih suatu saat nanti kita bakal jadi anak yang hebat. Kita bakal jadi anak yang lebih baik. Ya, seperti itu. Sama kan kayak atlet waktu latihan, mereka terus ikut pertandingan, mereka nggak tahu loh kapan mereka menang, tapi mereka tahu satu kali mereka bakal jadi pemenang. Makanya mereka nggak akan bosen latihan. Terus kita mesti latihan apa lagi ya? Satu lagi, kita mesti belajar latihan menghormati orang lain. Jadi gini, misalnya gimana caranya kita hormatin orang lain, kita hormatin teman-teman. Ada teman misalnya kita tiba-tiba diingetin, ayo dong ajak mereka ikut small group. Udah nggak usah Kak. Kenapa? Itu anak percuma diajak small group ya. Ntar iya lagi, tapi tahu-tahu nggak nongol lagi. Minggu depan aku ajak lagi, begitu lagi sampai kakak ya WA kakaknya yang nelpon tetap aja begitu. Udah percuma deh. Kalau yang itu udah deh percuma deh. Kok gitu sih adik-adik? Ingat ya, Tuhan itu sayangnya sama semua anak, sama semua orang. Nggak pernah milih-milih. Jadi katanya kita anak Tuhan. Berarti kita juga nggak boleh milih-milih kalau mau sayang, kalau mau berbuat baik sama orang. Ya, semua orang harus bisa merasakan kebaikan kita. Itu namanya kita belajar menghormati orang lain. Nih sama seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa itu siapa ya?
Nah ini mau cerita nih, dulu adik-adik waktu bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, mereka tuh dipimpin oleh raja-raja yang tidak mau taat sama Tuhan. Mereka tuh menyembah Allah-Allah yang asing dan itu mendukakan hati Tuhan. Nah karena itu Tuhan mengirimkan para nabi-nabinya kepada bangsa Israel untuk menegur dan mengingatkan bangsa Israel agar berbalik kepada Tuhan dan bertobat adik-adik. Salah satu nabi yang Tuhan kirimkan adalah Nabi Elia. Nabi Elia ini tidak sendiri loh adik-adik, dia punya asisten yang sangat setia, yaitu Nabi Elisa. Jadi kemanapun Nabi Elia berada, di situ juga ada Nabi Elisa. Nabi Elisa itu setia adik-adik. Nabi Elisa itu sabar banget menunggu waktunya Tuhan. Waktu untuk apakah Hani? Nah, Nabi Elisa ini menunggu waktunya Tuhan menjadikan dia menjadi nabi yang hebat seperti Nabi Elia adik-adik. Suatu hari Nabi Elia berkata sama Nabi Elisa, "Elisa, aku mau berkata sesuatu kepada kamu." Wah, apa nih kira-kira? Nabi Elia bilang, "Sebentar lagi waktunya aku akan dipanggil oleh Tuhan. Aku akan meninggal." "Apa yang kamu minta Nabi Elisa?" Wah, Nabi Elisa dibilang untuk minta apa aja. Kira-kira adik-adik apa ya yang diminta sama Nabi Elisa? Nabi Elisa meminta 2 kali lipat kuasa Tuhan ada padanya dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Elia adik-adik. Jadi dia minta kuasa Tuhan turun atas Nabi Elisa 2 kali lipat. 2 kali lipat itu banyak banget adik-adik. Terus gimana ya? Kira-kira Tuhan kasih nggak ya kuasanya kepada Nabi Elisa 2 kali lipat banyaknya? Ternyata Tuhan kasih loh adik-adik. Nabi Elisa diberikan kuasa Tuhan 2 kali lipat lebih banyak daripada Nabi Elia. Karena Tuhan mau memakai Nabi Elisa menjadi nabi yang hebat juga bagi bangsa Israel. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Keren banget ya adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak kalau kita setiap hari latihan untuk menjadi anak yang baik, kita tetap sabar nunggu jawaban doa dari Tuhan, dan kita tetap taat sama Tuhan meskipun kita lagi nggak pengen, itu namanya kita udah setia loh sama Tuhan. Jadi yang namanya anak setia itu pasti anak hebat. Kok bisa sih? Iya, karena anak setia itu dapat kekuatan dari Tuhan. Buktinya di mana? Nih, kita baca sama-sama ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ini ditulis di 2 Tawarik 16 ayat 9a. Pantesan aja ya kalau gitu ya. No wonder lu kita disebut anak hebat. Soalnya kenapa? Kita dapat kekuatan daripada Tuhan. Ternyata ya adik-adik, kalau mau jadi anak hebat itu nggak perlu jadi orang terkenal, nggak perlu jadi anak yang super pinter, nggak perlu jadi anak yang gimana banget. Cukup jadi anak yang selalu dapat kekuatan daripada Tuhan. Udah pasti hidupnya setia, hidupnya jadi lebih baik. Mau ya? Keren banget ya kayak begitu ya. Mau kan adik-adik semuanya? Nah, di sini siapa sudah semangat join small group? Nah, sebelum itu kita mau tutup dalam doa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami akan join small group Tuhan. Ajak kami Tuhan bisa tenang Tuhan dan juga Tuhan berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. God bless you, bye-bye adik-adik. Pertanggal 15 Mei 2022, NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite untuk adik-adik berusia 6-12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids.
Pastikan mama dan papa melakukan seat booking sebelum hari Minggu ya, karena jumlah seat saat ini masih terbatas. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, tenang, karena NDC Kids tetap mengadakan small group secara online setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Buat adik-adik yang belum bergabung small group online, yuk daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WhatsApp berikut ini ya. Lalu untuk papa dan mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App. Dan juga bagi papa dan mama yang memiliki anak duduk di kelas 1-6 SD bisa mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi ini terdapat pada fitur Parenting 101. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.